تجربة الصوت. هل الصوت مسموع؟ نعم apakah صوت مسموع Ustaz. طيب الحمد لله. ويمكن نستطيع أن نبدأ تعلمنا في هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هنقرأ من الفرق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله في هذه الليلة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى وأقول ليلتكم السعيدة. كيف حالكم أيها الأحبة؟ Alhamdulillah, Alhamdulillah khairan alhamdulillah khair. wafiyah. الحمد لله نحن في خير إن شاء الله. Alhamdulillah. وعسى الله أن Alhamdulillah. يؤتينا الصحة والعافية في هذه الفرصة الغالية Amin. تحت شهر رمضان الكريم، Amin. وأعطانا الفرصة لتعلم اللغة العربية للتدرس. Kalau biasanya kita itu mengenal di kampung-kampung itu kan istilah tadarus. Dan kita sekarang sedang tadarus namanya. Dari kata darosa yadrusu, belajar. Ana adrusu, anta tadrusu gitu kan. Kemudian ada istilah tadarus. Tadarus itu ada tambahan tak di depan, itu mengartikan saling belajar. Kalau ana adrus, itu dari kalau dars itu artinya belajar saja. Makanya seperti kita belajar sesuatu, dars fil Arabia dars. Tapi kalau ada tadarus, itu adanya saling belajar. Makanya kalau biasanya kalau di musola-musola itu kan kita mengenal di desa-desa itu mengenal tadarus, istilah tadarus itu saling belajar. Karena apa? Saling belajar membaca Al-Quran. Satunya nyemak, satunya membaca, satunya nyemak. Nah, gitu. Belajar membaca Al-Quran. Nah, di sini kita belajar bahasa Arab. Apakah termasuk tadarus di bulan Ramadan? Iya, jelas. Kita nggak hanya tadarus, tapi kita juga ta'allum. Nah, karena kita membahas bah ilmu. Tidak hanya tadarus, ta'allum, apalagi ibadah juga. Nah, di sini kita akan belajar. Taib ayuhal ikhwah, fi hadhil fursah nahnu sanata'allam istimraran min madatina al-madi. Kita akan belajar melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya atau materi-materi sebelumnya. Bila amsi ta'allamna eh, an ba'dul mufradat al-kathirah anil mufradat al-kathirat wal kadzalika ta'allamna anil qawaid al-asasiyah wat tarakib wa ba'du alwan nahnu ta'allamna, dan kita juga belajar warna-warna ya kemarin, masih ingat mungkin ya. Alwan, Kita sudah Alwan, Sa. belajar bagaimana. Belajar Alwan. Ya, alwan kemarin kan kita juga belajar alwan. Kemudian ta'alamna aidan anil mufradat. Kemarin kita juga belajar banyak kosakata-kosakata. Wa istimroron melanjutkan dari sebelumnya. Nah, nunabda fi madatin jadidah, kita melanjutkan di materi yang baru, yakni fil wahdah al-hadiyata asyrata. Al-hadiyata asyrata. Nah, kalau kemarin kita itu cuma belajar 1 sampai 10 mungkin di basic 1 ya. Itu kita sekarang mengenal istilah 11. Al-hadiyata asyrata. Nah, kalau mu'anas, kalau mudzakkar menjadi Di Syar. al-hadi asyr.
Al-hadiyata asyrata ke 11. Al-hadiyata asyrata. Baik. La natakallam anil rakam walakin nata'alam an-nasu wal amakin. An-nasu wal amakin. An-nas itu kalau teman-teman perhatikan an-nasu wal amakin. Nah, kira-kira dua kata ini an-nasu wal amakin itu tahu artinya? An-nas artinya apa? Manusia kan? Manusia. 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 Amakin Jamak sama. Tempat. Tempat-tempat. tempat-tempat. Nah, Tinggal. keduanya ini merupakan bentuk isim jamak ya. Tahu isim mufradnya apa? Anas. Insan. Insan. Kalau amakin, Maka. makanun. Makan. Baik, mumtaz. Baik, fi hadhil fursah nahnu sanata'alam awalan yani khasatan 'anil mufradat kita akan belajar tentang kosakata tentunya. Wa ba'da dzalika nata'allam 'anil hiwar. Kemudian kita juga akan belajar tentang hiwar wa at-tarakib wa aidan nahnu sanata'alam 'anil as'ilah. Baik, mubasyratan huna. Nah, di sini kita lanjut langsung ke pembahasan mufradat. Fayumkin min hadhil mufradat ta'alamna an ba'du mufradatin min kalimati yantaqil dari kata intaqala yantaqilu. Yantaqil fi'lul mudhari' dari fi'il madinya intaqala yantaqilu. Intaqala yantaqilu. Nah, masalan, ana antaqilu ila madinati Jawa. Saya pindah ke kota di Jawa. Ila madinati Surabaya. Antaqilu ila madinati Surabaya. Saya pindah ke kota Surabaya. Masalah contohnya. Sema, hunaka asdiqa. Hunaka asdiqa. Asdiqa ini jamak min mufraduha mada? Sodik saat. Sadiqun. Sadiqun. Kalau perempuan jadi sadiqah. Asdiqa berarti jamak. Umrah. Nah itu umrah ya. Sa'id. Sa'id itu gembira. Sa'id. Ada yang lain itu adalah surur. Surur itu juga sama. Gembira. Surur. Sa'id. Apalagi. Itu. Kemudian al-bahr. Bahr itu ya. Itu. Bahr. Mudir syarikah. Mudir itu direktur. Tapi kalau dalam apa lembaga pendidikan, mudir itu juga bisa diartikan sebagai pengasuh atau pimpinan pimpinan pesantren gitu ya, pimpinan lembaga. Rihlah, ya, itu rihlah perjalanan. Makanya kalau kita sering mendengar istilah rihlah kalau di lembaga-lembaga biasanya anak-anak study tour itu gantinya rihlah biasanya. Padanan katanya yang sama itu rihlah itu sama hampir sama kayak study tour kalau mungkin di lembaga-lembaga pendidikan anak-anak semisal atau ya jalan-jalan itu bisa dikatakan rihlah. Madinah dia sama kayak kemarin ya. Baik, ada huwa Ustadz. Nah, di sini mungkin ada perbedaan konteks makna. Jadi yang namanya bahasa setiap daerah itu setiap tempat itu mesti punya perbedaan, pergeseran makna. Sama dengan halnya dengan pemaknaan ustadz. Ustadz itu kalau di Malaysia itu bacanya ustaz. Nah, ustadz itu kalau di Arab itu ada sebutan untuk seorang profesor, ustadz. Tapi kalau di Indonesia, ustadz itu kan sebagai orang yang dipandang alim dalam dunia agama, mengenal atau paham dunia agama itu disebut ustadz gitu kan. Nah itu apakah di Indonesia itu menyalahi arti esensi dari bahasa itu sendiri? Enggak. Karena mana bahasa itu setiap daerah itu memiliki kekhususan masing-masing. Sama halnya dengan sapaan akhi ukhti. Akhi ukhti itu ya familiar di Indonesia. Tapi kalau di Arab kita nggak terbiasa dengan sapaan itu. Termasuk sapaan kalau ihtiraman kepada zuriyah Nabi. Kita di Indonesia kita memanggilnya Habib. Kalau anaknya berarti Sayyid atau Y gitu kan ya. Y. Kalau Habib atau hampir sama kalau misal orang nggak familiar dan itu ada kiai, ada anaknya dipanggil Gus gitu kan. Kalau di Arab itu
nggak begitu familiar istilah Habib, Kiai gitu nggak. Bahkan ya mereka menyebutkan biasanya itu dengan panggilan Syekh, Syekh. Kita menyebutkan guru-guru saya semisal itu Syekh, Syekh, pada Syekh Mahir, Syekh, Syekh siapa gitu. Itu lebih lebih apa akrabnya seperti itu Syekh, atau kalau nggak gitu ya ya orang kalau semisal sebaya gitu ya kita panggil namanya namanya langsung, kalau nggak tahu namanya kita panggil Syabab, ya Syabab, ya Syabab gitu, wahai pemuda Syabab. Kalau orang lebih tua ya Syekh gitu, entah itu orang benar-benar Syekh atau syuyukh, nah itu ya apa, beda beda pembahasan. Nah itu Ustadz. Tapi dalam konteks ini ustadz, karena kita di Indonesia ya berarti ustadz itu orang guru. Bahasa Arab dari guru itu ustadz. Meskipun ada juga istilah muallim. Nanti ada istilah mudarris. Nah, orang yang mengajarkan sesuatu namanya muallim. Muallim. Makanya ada kitab Ta'limul Muta'allim. Istilah isinya tentang adab-adab guru kepada muridnya pun murid kepada guru. Ta'lim Muta'allim. Itu kitab wajib untuk sebagai untuk apa, penuntut ilmu. Jadi sebelum belajar biasanya itu di kelas-kelas awal itu diajarkan kitab Ta'lim Muta'allim, gimana adab seorang santri pada gurunya pun sebaliknya seperti itu. Nah, kemudian ada istilah kalau guru itu ada istilah muallim, ada istilah mudarris. Nah, keduanya ya sama-sama memiliki proporsional masing-masing. Mudarris atau muallim ya sama saja gitu. Cuman yang lebih apa sering digunakan istilah muallim, muallim, muallim gitu. Kemudian ini kata selanjutnya adalah dari kata tazawwaja yatazawwaju, menikah, masalah ana atas saya menikah, ana atazawwaju, tazawwaja yatazawwaju. Nah, di sini kalau kita perhatikan eh, yang namanya menikah itu kan melibatkan dari dua orang ya. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Arab ada timbul tak mengartikan adanya kontak yang saling melakukan. Nah, makanya fi'il madhi dari kata yatazawwaju, tazawwaja yatazawwaju. Ta ada imbuhan kata ta. Sebetulnya aslul kalimah dari kata ini adalah zawwaja, zawaja, zawaja, za waw jim. Nah, itu aslul kalimahnya. Tapi di situ ada timbuhan tak di depannya menjadi fi'il madhinya tazawwaja. Mengartikan tak di situ artinya saling. Makanya menikah itu orangnya saling melakukan. Gak mungkin kalau saya menikah, ya yang menikah cuma satu arah, nggak mungkin. Pasti menikah itu kan komunikasi dua arah. Laki-laki dengan perempuan saling menikah. Nah, gitu. Menikah. Thumma zara yazuru. Zara yazuru itu mengunjungi. Makanya kita mungkin kalau di Indonesia pernah mendengar istilah ziarah. Ziarah wali, ziarah makam, ziarah apa ya, ziarah tempat. Nah, ziarah itu dari kata mengunjungi. Kalau ziarah wali misal, misalnya kalau travel itu kan ada pengumuman dibuka ziarah wali, wali Songo, wali Lima atau apa gitu, ziarah. Nah, itu dari kata zaro ya, suruh mengunjungi. Artinya kita mengunjungi ke sebuah tempat. Nggak mesti harus serta-merta ke makam gitu kan. Mungkin kalau konotasinya di Indonesia, ziarah itu lebih ke arah ziarah kubur gitu kan ya. Padahal ketika kita mengunjungi saudara kita, mengunjungi rumah teman kita, nah itu juga bisa dikatakan mengunjungi, zaro yazur, menziarahi. Nah, cuman konotasi di Indonesia menjadi berubah dengan banyaknya apa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Karena ziarah itu lebih identik dengan ziarah kubur gitu ya. Nggak masalah itu. Itu pemaknaan di Indonesia. Tapi kalau pemaknaan setelah asli, zara yazuru ziaratan. Ziarah itu mengartikan mengunjungi. Ya mengunjungi bebas. Mengunjungi teman, mengunjungi kerabat, bebas. Zara yazuru. Summa jawazus safar. Ini paspor ya. Istilah untuk paspor. Jawazus safar. Summa nakul jinsiyah. Jinsiyah itu kebangsaan. Jinsiyah. Kebangsaan. Summa qabla. Nah, ini qabla ba'da. Qabla ba'da. Qabla itu sebelum. Berarti kalau ba'da itu setelahnya. Makanya kalau ada
dalam sholat kita mengenal ada sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Nah, itu merupakan penamaan. Kalau qobliyah berarti dari kata qobla sebelum, ba'diyah berarti dari kata ba'da ya sudah. Itu. Mafhum ya dari mufradat ini. Mungkin nastamir ila hiwar. Kita bisa lanjutkan ke percakapan dulu. Baik, huna al-hiwar baina Ahmad wa Badr. Ini ada percakapan antara Ahmad dan Badr. Baik, mungkin nastati an naqra awalan. Mungkin bisa kita baca terlebih dahulu di sini. Minal awal Ahmad huna maktub. Tertulis di sini ada Ahmad dengan Badr. Badr itu nama orang. Ahmad dan Badr. Ahmad, aina taskunul ana ya Badr? Aina taskunul ana ya Badr? Aina taskunul ana ya Badr? Askunu fil qaryah. Askunu fil qaryah. Nah, mungkin ini bisa diartikan bagaimana? Ada yang bisa mengartikan? Aina taskunul ana ya Badr? Askunu fil qaryah. Kamu tinggal di mana sekarang, wahai Badr? Kamu tinggal di mana sekarang? Ya Badr. Wahai Badr. Askunu fil qaryah. Askunu fil qaryah. Mada Saya tinggal maksud? di kampung. Saya tinggal di kampung atau di desa. Qarya. Qarya. Askunu fil qarya. Limada taraktal madinata al-qaryatu hadi'atun wal hawa'u naqiyyun. Limada taraktal madinah? Limada taraktal madinah? Kifal makna? Meninggalkan kota. Kapan kau meninggalkan kota? Kapan Limada, kenapa? Limada itu kenapa? Ya. Kalau kapan apa? Mata. Mata. Limada taraktal madinata? Kenapa kamu telah meninggalkan kota? Limada taraktal madinah? Al-qaryatu hadi'atun wal hawa'u naqiyyun. Al-qaryatu hadi'atun wal hawa'u naqiyyun. Hadi'atun apa artinya? Tenang. Al-qaryatu hadi'atun, di desa itu ada, di kampung itu lebih Tenang. tenang. Wal hawa'u naqiyyun. Naqiyyun, mana naqiyyun? Banyak itu Jernih. segar. Segar. Segar, jernih. Wal hawa'u naqiyyun, berarti kalau udaranya jernih, berarti udaranya segar, tidak terkontaminasi dengan apa-apa. Naqiyyun. Nah, hadi'atun. Makanya kita mengenal kalau biasanya itu kismul ida'ah kalau di pesantren itu biasanya al-hudu wal ihtimam. Al-hudu wal ihtimam artinya tenang dan perhatikan. Al-hudu wal ihtimam. Semua walakin fil madinati jami'atun wa mustashfayatun wa syarikatun wa aswaqun wa fil madinati aidan dawda'un wa talawuthun wa izdiham. Walakin Ahmad ini walakin fil madinati jami'atun. Kifal mana? Gimana mananya? Tetapi di Walakin kota banyak jami'atun. kampus, banyak rumah Kampus, sakit, banyak perusahaan, wa banyak syarikat, wa supermarket. aswaq. Aswaq ini bisa diartikan market atau supermarket atau ya pasar gitu ya. Walakin Bisa. fil madinati jami'atun wa mustashfayatun wa syarikatun wa aswaq. Tapi di kota itu ada banyak jami'at, jam'un min jami'ah, kampus-kampus, wa mustashfayat, jama' minal mustashfa. Mustashfa itu isim mufradnya. Wa syarikat, perusahaan-perusahaan, wa aswaq, jama' dari suq. Suq itu pasar. Tapi kalau diganti kaf menjadi suk apa artinya? Ada yang tahu? Buluk. Sup. Kalau suk pakai ti, nah itu artinya kan pasar. Kalau diganti kaf itu nanti artinya beda lagi. Suk. Nah, artinya duri ya, duri, suk. Nah, kalau diganti pakai shin, syuk, artinya itu menjadi beda lagi. Syuk. Baik, kita lanjutkan. Wa fil madinati aidan dawda.
Wa fil madinati aidan dawda. Dawda. Mana dawda? Bising. 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 Dawda. Wa talawuth. Mana talawuth? Polusi. Polusi. Wasdihamun. Macet. wasdihamun macet. Dawda. Talawuth. Wasdihamun. ثم لماذا تسكن في القرية وأنت تعمل في المدينة؟ لماذا تسكن في القرية وأنت تعمل في المدينة؟ Kenapa? Gimana artinya? Kenapa engkau Limada tinggal di taskun? kampung? Padahal kamu kerja di kota. Limada taskun fil madinah? Kenapa kamu itu tinggal di kampung? Wa anta ta'malu fil madinah. Dan sedangkan kamu bekerja di kota. Laisa hunaka mushkilah. Laisa hunaka mushkilah. Laisa hunaka mushkilah. Kifal makna? Itu bukan masalah. Bukan masalah itu mah. Itu Laisa bukan masalah. hunaka mushkilah. ثم كيف تذهب إلى المدينة؟ أذهب بالقطار. كيف تذهب إلى المدينة؟ كيف المعنى؟ كيف تذهب إلى المدينة؟ Bagaimana kamu pergi ke kota? Bagaimana kamu pergi kota? كيف تذهب إلى المدينة؟ أذهب بالقطار. أذهب بالقطار. Saya pergi dengan kereta. أذهب بالقطار. Saya pergi dengan kereta. كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ تستغرق ساعة ونصف. ساعة ونصف. ساعة تقريبا. كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ Berapa jam Ustaz? Tastagrik itu memakan waktu ya. Oh, Berapa lama perjalanan ke kota? Jadi maksudnya kam tastagrik itu berapa lama? Rihlah perjalanan ke kota. Tastagriku sa'atan wa sa'ata wa nisf. Tastagriku kira-kira ya memakan waktu sa'ata wa nisf 1 jam wa nisf sa'ah 1 jam Setengah. 1 jam setengah ya. Sa'ata wa nisfi sa'ah takriban. Kira-kira ya kira-kira 1 jam setengah lah. Sa'ata wa nisf sa'ah wa nisfi sa'ah takriban. Nah, min hadal الحوار من هذا الحوار هل هناك السؤال قبل أن نستمر. Dari tanggapannya ada pertanyaan? apa Ustaz? Ya. Itu Ahmad itu kan bertanya kepada Badrun Ustaz. Iya. Kan huruf mudhari'nya kan tak. Kok Badrun jawabnya pakai tastarik itu kembali ke itu kah? Rihlah kah? Tastagrik di sini kembalinya ke rihlah. Oh, nah. Jadi kam tastagrikur rihlatu. Makanya di sini bahasanya ar-rihlatu karena menjadi fiil dari tastagriku. Fa'il. Fa'il. Tastagriku fiilnya. Gitu. Kam tastagrikur rihlatu ila tastagriku ya. Kira-kira memakan waktu. Perjalanan memakan waktu. Nah gitu kalau kita artikan secara letterlek mungkin kam tastagrikur rihlatu berapa lama perjalanan memakan waktu ke kota. Nah, mungkin seperti itu. Maka jawabannya tastagriku perjalanan memakan waktu saat tawanisif 1 jam setengah kira-kira. Kalau kita artikan jadinya seperti itu. Mungkin ya sama berapa lama ke kota. Jadi wa mustashfayat apa ya Ustaz? Gimana? Wa Mustashfayat. Mustashfayat itu adalah mufrad jamak dari kata mustashfa. Mustashfa itu rumah sakit. Kalau mustashfayat berarti rumah sakitnya banyak. Nah, seperti itu. Ustaz, ya. Mufrad asli dari tastagriku maza Ustaz? Tastagriku itu adalah fi'il bukan mufrad. Jadi nggak ada mufradnya. Istagroko yastagriku. Kalau pertanyaannya apa fi'il madhi dari tastagriku ada. Namanya istagroko yastagriku. Mungkin kalau aku ya tuliskan di sini seperti ini tulisannya.
Istagroko. Mungkin yang dimaksud fi'il mujarotnya kali Ustaz. Fi'il madinya. Ini fi'il tastagriku itu fi'il mudhara. Tunggu tambahan itu Ustaz. Bagaimana? Bukan mungkin yang dimaksud fi'il mujarotnya kali. Yang tiga Oh, unsur. aslul kalimah. Ya, Aslul kalimah dari kata gharoko. Kalau aslul kalimah itu eh, terdiri dari 3 huruf aslul kalimah. Jadi hampir semua kalau misal ada beberapa kata itu pengecualian, bukan pengecualian, ada beberapa. Tapi umumnya dalam bahasa Arab itu aslul kalimah terjadi 3 kata. Jadi kalau tastagriku ya berarti dari kata ghain, ra, qaf. Nah, biasanya kalau ada bahasa Arab kemudian ada tambahan alif, sin, dan ta. Nah, kalau kita perhatikan ada alif, sin, dan ta itu memiliki makna tolaba. Artinya makna makna tolab itu makna meminta. Istagroko itu kan kalau kita artikan itu kan memakan waktu atau menghabiskan waktu. Tapi kalau yang namanya menghabiskan itu kan bukan apa ya? Kalau kita Menyita. uh, Menyita. menyita. Namanya menyita itu kan mengambil sesuatu. Kalau kita pahami. Nah, tapi kalau dalam konteks ini istagroko itu dari kata ya goroko itu aslul kalimahnya. Tapi kalau kita artikan istagroko memiliki makna sendiri. Tapi biasanya kalau dalam bahasa Arab ada tambahan alif, sin, dan ta itu memiliki makna tolab. Contohnya adalah istighfar. Dari kata ghafaro, mengampuni. Tapi kalau istighfar meminta ampunan. Dari tolap itu kan kita meminta ya. Makanya tolib itu atau murid itu kan meminta ilmu. Nah, dalam konteks ini kalau istagroko istagriku sepertinya eh, memiliki makna tolab juga, cuman penjelasannya itu ya tolabul waqt gitu kan, meminta waktu. Cuman kalau kita artikan memang nggak masuk akal ya, mungkin lebih lebih tepatnya lah menghabiskan waktu. Tapi kalau contoh yang lain misal kayak istighfar. Istighfar dari kata ghafara. Ada tambahan alif, sin, dan ta. Makanya kita istighfar, astagfirullah. Nah itu kan meminta ampunan kepada Allah. Ya Allah ampunilah aku. Meminta kan ada unsur meminta di situ. Jadi kalau kata dari kata istagro ke istagriku itu artinya menghabiskan. Apa yang dimaksudkan? Waktunya. Waktu apa? Perjalanan ar-rihlah. Nah, kalau semisal ditanya kita menggunakan bukan fi'il juga bisa bukan dari kata kalimat tastagrikus. Misal kita ganti menggunakan kalimat kam sa'atan ar-rihlatu ilal Madinah juga bisa. Kam sa'atan berapa jam atau berapa lama kam sa'atan ar-rihlatu ila Madinah gitu. Tapi kalau bacanya kamis sa'atu ar-rihlatu ilal Madinah jam berapa gitu. Tapi kalau kam sa'atan berapa jam beda. Nah, itu ya. Baik. Saya mungkin nastati an nabda at-tatbiq awalan. Mungkin kita bisa praktek terlebih dahulu. Dan mungkin kalau ada pertanyaan yang menyusul bisa setelah ini. Ana urid man yurid an yakuma bihadal hawar Ahmad wa Badar. Siapa yang ingin mencoba untuk mempraktekkan hawar ini? Ana Ustaz. Akhina Fikri, taib. Akhina Fikri ma'aman akhar yurid. Kalau Ustaz, kulo. Akhina Usama, taib. Tafadhal. Akhina Fikri Ahmad wa akhina Usama Badar. Tafadhal. Aina taskunul ana ya Badr? Askunu fil qaryah. Limadza taraktal Madinah? Qaryata hadi. Al-qaryatu. Hadiatu. Qaryatu ya enggak jelas itu. Iya. Hadi ya. Hadiatun. Hadiatun wa hawu Wal hawa'u. wal hawa'u naqiyun. Mm-mm.
Walakin fil madinati jami'atun wal mustashfayatun wa syarikatun wal aswaqun. Wa fi al-madinati aido do apa nih? Dawda, Do 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 talawuth, doun wasalawut. Ini nggak jelas ini. talawuth, Watalawut hmm, wal wasdihamun. iham. Limadha taskunu fil qaryah wa anta ta'malu fil madinah? Laisa hunaka Mushkilat. muskilah. Kaifa tazhabu ilal madinah? Izhab bil Adhab, Qitar. izhabu bil adhabu, adhabu. izhabu bil qitar. Kam tastaghriqur rihlatu ilal madinah? Tastagruk sa'ata wa nisfa sa'ata Takriban, takriban. Taib. Insyaallah mumtaz. Kurang jelas kayak tulisannya nih ya. Mungkin aku Iya, ya perjelas. di fotokopinya nggak. Ya. La baksa. Nah, bacanya tuh adhab ya, bukan idhab. Kalau idhab berarti artinya beda lagi. Kalau adhab aku pergi, kalau idhab pergilah. Nah, idhab ada. Kalau idhab, kalau adhab, adhabu bil qitar itu artinya aku pergi. Kalau idhab pergilah. Nah, gitu. Baik, aku lu jazakumullah khairan ala lakum. Baik, فيمكن نستطيع أن نستمر أولا هنا. طيب مكتوب هنا المفردات الكثيرة بين التلوث، هناك تلوث، نقي، هادئ، ازدحام، شركات، أسواق، قطار، مشكلة، قرية، نصف ساعة، نصف ساعة، ضوضاء، هواء. Nah, nisf itu ada setengah. Kalau seperempat bagaimana? Berarti kalau Rubu'. rubu' sa'ah, rubu' sa'ah, seperempat jam. Nah, nisfu sa'ah setengah jam, rubu' sa'ah. Nah, mungkin kalau pembahasan tentang jam itu ada pembahasannya sendiri dan panjang itu pembahasan. Tapi kita pengenalan dulu. Nisfu sa'ah, rubu' sa'ah. Dawda hawa. Nah, di sini. Nah, kira-kira ini aku yang memiliki Apaan saat ya. biasanya di teks-teks itu jam itu pakai itu jamak muannas itu maksudnya berjam-jam kah? Saat gitu. Maksudnya bagaimana itu? Contohnya. Buku-buku teks bahasa Arab anak-anak itu biasa jam itu dibuat jamak muannas saat itu artinya berjam-jam kah? Iya, saat berarti kalau berjam-jam ya saat benar. Tapi kalau untuk penulisan penulisan misal jam 2, jam 3, jam 4, as-sa'ah, as-salisa, as-sa'ah, as-saniyah itu eh, bukan saat yang dipakai tapi as-sa'ah, as-sa'ah. Dan yang dipakai kalau eh, menggunakan jam itu yang dipakai itu adalah bentuk adat tartibi, adat tartibi, Oh iya. urutan urutan, bilangan urutan. Jadi kayak bahasa Inggris itu first, second, third gitu kan. Kalau di bahasa Arab kan as-sa'ah, tsaniyah, ats-tsalitsah, ar-rabi'ah, al-khamisah gitu. Dan pakai muannas. Kenapa pakai muannas? Karena as-sa'ah sendiri muannas gitu. Sa'ah alu. Cuman bedanya kalau kita belajar dulu itu kan bentuk adat tertibi angka 1 ke 1 itu kan nakul fil Arabiyah al-ula. Nah, kalau kita bacanya asa al-ula itu artinya bukan jam 1. Tapi kalau jam 1 nakul fil Arabiyah as-sa'ah al-wahidah. Itu bedanya. As-sa'ah al-wahidah. Baru yang kedua as-sa'ah at-thaniyah. As-sa'ah at-thalithah. As-sa'ah ar-rabi'ah. As-sa'ah al-khamisah. As-sa'ah as-sadisah. As-sa'ah as-sabi'ah. As-sa'ah al-thaminah. Terus gitu. Iya. Nah, dari di Arab itu kalau masalah jam itu biasanya menggunakan dua. Ada jadi sobahan sama masaan. Sobahan sama masaan. Jadi kayak kalau 24 hours, 24 jam itu jarang digunakan. Dan mereka biasanya menggunakan ya 12 pagi, 12 siang gitu. Jadi ada.
siang dan pagi sobah. Wah, besar. Kalau malam masakan San ya. Iya, makanya kalau kita pakai HP itu tulisannya mim di sini. Oh, Tulisannya itu mim. Kalau kalau sobah ya sot gitu. son. Masa itu kan juga bisa berarti malam juga sebetulnya, tapi untuk memudahkan apa dalam konteks yang lain itu digunakan untuk konteks sore saja gitu. Maghrib itu masuk masa sebetulnya. Tapi ya wis, macam-macam apa qaul ya. Jadi kita ikut yang umum saja. Masa itu ya sore aja gitu. Baik. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan alwan ini alwan sudah kemarin ya. Mungkin aku yang ulangi lagi. Baydo sauda. Jadi kalau untuk mu'anas itu mu'anasnya yang di atas. Kalau kemarin kan mu'anas kita taruh di bawah ya. Hanya sekarang mu'anas yang di atas, yang mudzakkar tuh yang bawah. Baydo, baydo, sauda, khadra, hamra, safra, zarqa. Abiyadun, aswadun, ahdar, ahmar, asfar, azraq. Nah, baydo, baydo. Nah, kan di sini kita masuk ke bab tarakib. Tarakib. Nah, kita masuk ke bab tarakib di sini. Ada 6 bentuk tarakib yang akan kita kaji di sini. Minal awal huna maktub limada tarakta, limada tarakta. Nah, limada tarakta. Limada itu kenapa? Tarakta kamu meninggalkan. Limada taraktal Irak. Irak itu ya Irak, negara Irak. Limada tarakta Dimashqa. Limada tarakta Makkah. Limada tarakta London. Limada tarakta Mali. Nah, ini semuanya nama tempat. Irak, Damaskus, Mekah, London, Mali. Nah, itu. Tapi Mali ini daerah mana ya? Daerah Afrika. timur Afrika ya, Mali. Limada tarakta Mali. Itu kenapa kamu meninggalkan? Kenapa kamu meninggal? Tarokta, tarokta, limada. Atau kalau kita lebih familiar kita ganti gitu. Misalnya nggak harus tempat. Limada tarokta salah. Kenapa kamu meninggalkan salat? Limada tarokta doa. Limada tarokta qiraat al-Quran. Limada tarokta, tarokta itu kan fi'il. Nah, kalau untuk perempuan berarti bukan tarokta, tapi tarokti. Tarokti. Limada tarokti. Kenapa kamu meninggalkan salat? Limada tarokti salata. Limada tarakti doa? Limada tarakti qiraat al-Quran? Kenapa kamu meninggalkan baca Quran? Ah, limada tarakta? Sama al-qaidah ats-tsaniyah una maktub intaqalat. Dari kata intaqala yantaqilu. Intaqala yantaqilu yang tadi ya di atas. Intaqala yantaqilu berpindah atau ya berpindah. Intaqala yantaqilu. Makanya ada istilah menukil. Nah, itu. Nah, bahasa Indonesia kan ada sudah menyerap bahasa Arab, menukil seperti kalimat yang dinukil. Dinukil artinya kan Pindah. dirujuk, memindahkan. Jadi dari tempat lain, sumber lain kita pindahkan ke tulisan kita, menukil gitu kan. Maknanya menukil. Intakal yang sama, artinya berpindah. Artinya kalau dalam konteks bahasa Indonesia pun artinya hampir mirip juga. Menukil itu kan ya memindahkan kalimat atau pendapat orang lain ke pendapat kita gitu, dinukil. Jadi mereka dipindah, dinukil, tapi dengan izin gitu, menukil. Intaqala yantaklu berpindah. Hampir sama dengan kata hajaro, hajaro berhijrah. Nah, berhijrah sama. Tapi kalau perbedaannya kalau hijrah dari satu tempat ke tempat lain itu eh, lebih menyeluruh, lebih kafah gitu hanya. Tapi kalau intakal intakilu masih ada kemungkinan untuk berpindah lagi gitu. Jadi misal saya pindah ke tempat sana, intakal tuh ila Madinah, tapi ada potensi untuk balik lagi gitu. Tapi kalau hijrah itu kan benar-benar hijrah gitu. Makanya ada pemuda hijrah gitu kan kalau sekarang itu yang lagi apa banyak booming hijrah, pemuda hijrah apa ya hijrah itu nggak harus
pergi dari sebuah tempat ke tempat yang lain, tapi dari hati kita yang semula itu kotor kemudian hijrah menjadi orang yang lebih baik lagi. Termasuk di bulan Ramadan ini kan kita saatnya berhijrah dari yang sebelumnya buruk menjadi yang baik, yang sebelumnya baik menjadi lebih baik lagi gitu kan. Makanya kalau kita itu apa? Kalau kata guru aku ya, sebetulnya yang namanya hidup kita itu bukan seperti roda. Kalau roda itu kan kadang di atas, kadang di bawah. Roda berputar. Bukan seperti itu. Itu konsep yang kurang tepat. Sebetulnya kita sebagai seorang mukmin, hidup kita itu seperti naik tangga. Semakin semakin melangkah semakin naik, semakin melangkah semakin naik. Nah, itu yang ideal seorang mukmin. Tapi kalau memang pemahaman seorang yang bukan mukmin, mungkin menganggapnya ya namanya dunia itu terus berputar, kadang di atas kadang di bawah, seperti roda berputar terus kadang di atas kadang di bawah. Tidak, kalau tidak berlaku untuk seorang mukmin. Seorang mukmin itu berjalannya semakin melangkah semakin naik ke atas gitu. Makanya ada ujian di situ. Ketika kita naik tangga itu kan ujiannya tuh kadang berat, kadang capek. Nah, itu ujian termasuk ujian. Tapi ketika sudah sampai atas gitu kan, itu kan ada rasa lega gitu. Sama kita apa Ramadan gini kan, kita ditempa terus puasa, lapar, siang hari, nanti ketika malam hari harus ada terawih lagi. Ya kalau terawih lihat imamnya cepat gitu enak kan. Tapi kalau imamnya lambat gitu, wah ya itu masing-masing gitu. Capek itu, yang capek, rasa capek itu kita lawan. Biar kita itu semakin langkah, semakin naik ke atas. Kembali lagi di sini, intakalat asyarikatu. Intakalat dari kata berpindah tadi ya, intakalat asyarikatu ila Jeddah. Intakalat intakalatis syarikatu ila Riyadh. Intakalatil ila Kahira. Intakalatis syarikatu ila Baghdad. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini eh, hurufnya di sini adalah intaqalatis syarikatu, intaqalati ya. Kenapa kok ti di sini? Nah, jadi sebetulnya bentuk tulisan asli adalah intaqalats. Nah, seperti yang aku ya tuliskan di bawahnya di sini, intaqalats. Kenapa intaqalats? Karena menjadi domir bukan menjadi domir mutasil dari asyarikah. Syarikah itu muannas, maka di sini tak sukun atau tak marbutoh, bukan tak marbutoh, tak asakinah. Intaqalats. Intaqalat. Jadi kata intaqala karena di sini ada asyarikah sebagai muannas maka menjadi intaqalats. Nah, kenapa kok menjadi intaqalati di sini? Nah, jadi ketika dalam bahasa Arab ada sukun, jadi awalnya seperti ini, intaqalat asyarikatu. Nah, ada kaidah namanya itu suhulatu takallum untuk memudahkan pengucapan. Suhulatu takallum, suhulatu lafzi. Ya, memudahkan untuk pengucapan. Maka orang Arab tidak baca intaqalat asyarikah, tapi sukun di sini menjadi huruf kasrah seperti halnya di sini. Intaqalatis syarikatu. Intaqalatis syarikatu. Nah, ini berlaku juga di Al-Quran juga sama. Tapi ada beberapa kata yang biasanya kalau teman-teman temukan itu ada di tanwin, kemudian bertemu dengan alif lam biasanya. Nah, biasanya itu kalau di Al-Quran teman-teman pernah menjumpai huruf nun kecil di bawah bawah kalimat atau di bawah huruf. Nah, itu namanya untuk memudahkan. Makanya kalau dalam konteks ini hampir sama kasusnya dengan kayak yang di Al-Quran itu. Intaqalatis syarikah. Untuk memudahkan. Kalau intaqalat asyarikah itu kan agak ribet gitu kan. Makanya lebih enak intaqalatis syarikah. Berpindah. Intaqalatis syarikah. Perusahaan berpindah ke Jeddah. Jeddah, Riyadh. Qahirah itu Kairo, Mesir. Baghdad itu ya Baghdad. Oke Nah, ya, ini ya. itu untuk memudahkannya memang selalu pakai kasroh ya, Oke, atau terkadang Ya, ada pakai fathah atau cuman enggak. kasroh aja. Pakai kasroh. Kalau pakai fathah nanti artinya beda lagi. Nggak ada maknanya. Intaqalatas syarika nggak bisa. Intaqalatis syarika. Oh, selalu kasroh ya, Kasroh, selalu kasroh. Kalau kalau makna sirnya aku ya belum pelajari ya. Makna sir itu artinya. Jadi memang bahasa Arab itu memiliki makna sir kalau kita pelajari lebih detail gitu.
kalau makna sirnya kenapa kok harus kasroh itu? Karena memang kasroh itu memiliki sifat ringan. Kasroh itu. Makanya letaknya di bawah. Sebetulnya itu ada filosofinya kenapa fathah itu ada di atas. Kenapa dhamma itu ada di atas. Kasroh ada di bawah. Itu ada filosofinya. Tapi aku ya itu lupa. Seingat aku itu kalau kasroh itu kan menandakan sesuatu di bawah. Itu kayak menandakan sesuatu yang ya di bawah. Yang namanya bawah kan biasanya rendah, mudah gitu kan ya. Kalau tinggi itu kan yang agak susah-susah gitu. Makanya tasdid itu yang agak ada penekanan di dalamnya atau sukun itu kan letaknya di atas karena memang butuh power gitu ya. Kalau tingkat kesulitan itu lebih sulit gitu. Apalagi kalau kita baca dalam hukum tajwid itu ada mat jaiz munfasil, mat wajib mutasil atau sejenisnya itu atau mat silah qasir atau ya sebangsa mat di situ itu kan butuh butuh apa namanya butuh effort tinggi makanya letaknya itu di fathah atau di atas gitu bukan di bawah kasr. Cuman kalau makna sirnya nggak tahu ya. Tapi pasti kasr. Intaqalatis syarik. Sama kalau kita menjumpai nanti juga akan sama. Mungkin kita lanjutkan dulu. Nah, di sini adhabu ma'al usrati. Adhabu berarti aku pergi. Kalau kamu pergi berarti tadhabu dari kata zahaba yadhabu. Zahaba yadhabu. Tapi kalau semisal baca nanti azhaba. Soalnya ada kata zahaba yadhabu ada azhaba yudhibu. Azhaba yudhibu itu artinya me, eh, apa namanya? Memergikan, memberangkatkan. Adhaba yudhibu. Tapi kalau zahaba yadhabu artinya pergi. Adhabu ana adhabu aku pergi. Aku pergi. Adhabu ma'al usrati aku pergi ma'a bersama. Ma'a itu bersama. Al usrati ma'al usrati. Nah, setelah kata ma'a ini merupakan harfu jar. Setelah harfu jar itu pasti bentuk harokat setelahnya itu namanya apa? Berharokat kasroh. Sama dengan kata ila. Setelah kata ila pasti berharokat kasroh. Contohnya apa? Ila syati il bahri, ila suqi, ilal maktabati, ilal jami'ati. Nggak ada yang ilal jami'ata, nggak ada. Ilal jami'ati, ilal maktabati. Ma'al usrati. Nah, itu merupakan ma'a dan ila itu merupakan harfu jar. Harfu jar itu apa? Harf atau kata hubung yang menjadikan kata setelahnya baik itu isim atau sifat itu berharokat kasroh gitu. Ma'a dan ila. Kemudian ini adhabu ma'al usrati ila syatil bahr. Syatil bahr itu pantai ya. Syatiul bahr pantai. Suk itu ya laut. Maktabah itu perpustakaan. Jami'ah itu ya kampus gitu. Baik. Nastamir ila al-qaidah. Ba'da muna maktub. Kaifa taqdil waqta fi. Kaifa taqdil waqta. Bagaimana takdi? Kamu menghabiskan. Takdi. Kalau perempuan jadi bagaimana? Bentuk film dari kodo yakdi. Ya, fiilnya Taqdina. kaifa taqdina al-waqta fi Jeddah? Kaifa taqdina? Kaifa taqdina? Kaifa taqdina al-waqta fi Timmam? Kaifa taqdina al-waqta fi Baghdad? Kaifa taqdina al-waqta fi London? Kaifa taqdina al-waqta fi Makkah? Kaifa taqdi al-waqta fi Makkah? Kaifa taqdi al-waqta fi London? Kaifa taqdi? Bagaimana? Nah, kaifa taqdi bagaimana kamu takdi? Apa namanya? Qadha yaqdi. Qadha yaqdi. Ada yang tahu artinya? Qadha mungkin pernah mendengar. Qadha itu artinya menghabiskan. Hampir sama dengan kayak apa tadi? Istagrak ayastagriku. Bersama. Istagrak tastagrik itu kan yastagrik itu memakan waktu. Tapi kalau qadha yaqdi itu lebih kepada menghabiskan waktu. Takdil waktu berarti menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu. Nah, itu.
takdi itu menghabiskan waktu. Takdi itu menghabiskan, waktu itu waktu, menghabiskan. Tapi bukan Kalau menghabiskan. menyelesaikan apa akhi ya? Menyelesaikan. Kalau menyelesaikan itu tamma yatimmu. Kaifa tatimmul wakta. Bagaimana kamu menyelesaikan waktu, beda lagi. Kalau menyelesaikan waktu ya mati, berarti kan menyelesaikan waktu. Menyelesaikan pekerjaan. Kaifa tatimul amal. Kaifa tatimul amal. Bagaimana kamu menyelesaikan pekerjaan. Kaifa tatimul amal. Bagaimana kamu menyelesaikan pekerjaan. Makanya ada istilah tamam. Pernah mendengar? Tamam. Tamam. Sempurna. Kalau sesuatu yang sempurna itu kan berarti sudah selesai gitu. Tamam. Itu istilah-istilah ungkapan untuk pujian. Ada tamam, mumtaz, sah anta, zih anta. Ini ungkapan-ungkapan untuk apresiasi. Mungkin kalau di bahasa Indonesia sip, oke, good. Nah, itu mungkin sama-sama kayak gitu. Ada jayyid, mumtaz, thayyib, apalagi sah anta, zih juga. Atau Juddata. banan. Jeddah itu ya Jeddah, nama tempat Jeddah. Damam itu nama tempat juga. Baghdad nama tempat juga. London ya, Makkah itu nama tempat juga. Kaifa taqdil waqta fi taqdi qada yaqdi. Berarti, Itu. berarti kaifa bagaimana menghabiskan waktu di gitu ya. Kaifa taqdi, bagaimana kamu menghabiskan waktumu. Kaifa taqdil waqta fi Jeddah. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu di Jeddah gitu. Taqdi. Qada yaqdi, dari kata qada yaqdi. Yang artinya itu menghabiskan. Nah, qada yaqdi itu juga punya makna yang lain. Mana yang lain, qada yaqdi itu bisa artinya itu menyelesaikan, juga bisa sih, menyelesaikan. Tapi kalau dalam konteks menyelesaikan waktu kan mungkin kurang tepat. Juga bisa kalau konteks yang lain. Pernah mendengar istilah kodoan, kodo. Bukan kodok kodar, tapi kodok. Kalau kita itu semisal melaksanakan sholat, kemudian kita tuh lupa. Kita tuh lupa mengganti. Nah, itu juga bisa kodok. Maka artinya kita harus memenuhi. Takdi itu juga bisa mengartikan memenuhi. Makanya ada istilah kodok. Sholatnya dikodok. Sholatnya dikodok, diganti. Nah, makanya kalau kita semisal lagi perjalanan jauh gitu, nggak sempat sholat atau tidak memungkinkan kita untuk sholat, maka kita sudah sampai rumah atau sebelum sampai rumah kita diwajibkan untuk mengkodok sholat kita. Semisal sholat kita perjalanan zuhur sampai asar gitu kan ya, zuhurnya kelewatan, maka kita di waktu asarnya sholat zuhur dulu di kodok. Atau subuhnya, biasanya yang sering kodok itu subuh, karena subuh kan nggak ada jamaknya. Ketika perjalanan, dari perjalanan berapa jam, dari malam sampai tembus jam 9 baru nyampe rumah, subuhnya kan pasti bolong. Nah, itu kita wajib mengganti kodok karena ada uzur. Itu kalau nggak ada uzur ya itu dosa, maksudnya nggak boleh kayak gitu. Kaifa taqdi, saya kata qada yaqdi. Nah, kemudian di sini ada istilah mata hadarta minal Yaman. Hadara itu dari kata, kita fokus ke fiilnya dia. Mata hadarta minal Yamani. Nah, min di sini, min Dari dari di min dari al Yaman, Iya, dari. min Mali, Kenya ya. Irtiria nama tempat juga, ini nama negara. Mata hadarta min. Dari kapan kamu telah datang? Kapan kamu telah datang? Mata hadarta min Yaman, dari Yaman, min Mali, dari Mali, min Kenya, dari Kenya, min Eritrea, dari Eritrea. Nah, itu min. Nah, mungkin tadi kalau ada yang bertanya, ketika ada nun sukun kemudian alif lam, itu kalau konteks yang lain itu harus dikasroh. Nah, khusus untuk min ya, ini bacanya bukan minil Yamani, tapi minal Yamani. Makanya kalau kita baca Al-Quran, minal muslimin wal muslimat, minal mu'minin wal mu'min, pakai minal. Nah, ini khusus untuk harfu jar di sini. Karena kalau tadi konteksnya itu kan fiil yang
yang sebelah sini tadi itu. Intaqalati syarikatu. Nah, tadi ada yang bertanya kan, apakah harus kasroh? Ya, kalau untuk fiil itu harus kasroh. Tapi kalau untuk huruf mid, harfu mid, nah itu dibuat fathah minal Yaman. Nggak ada minil muslimin, nggak ada. Minal, minal. Nah, semalah min Hadara itu min telah al-Yamani hadir. ya, Ustaz. Gimana? Afwan, bukan min al-Yamani ya, tapi Min min al, al-Yamani. itu namanya kenyaman kita bacanya min. Yaman itu kan bahasanya ya Yaman bisa, al-Yaman bisa. Tapi kalau ada kota yang tidak bisa di alif lamkan, semisal contohnya kayak kota anggaplah kota Jakarta. Jakarta, nama kota Jakarta, nggak bisa dialkan al Jakarta, nggak bisa karena nama Jakarta. Bandung, al Bandung, nggak bisa. Itu itu nama. Kecuali kalau semisal kayak Jawa Timur. Jawa Timur itu kan Jawa Asyarqiyah, ada alif lamnya di situ. Asyarqiyah. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau konteksnya itu kayak nama-nama yang udah pakem, Bogor gitu, Al Bogor, nggak bisa. Ya Bogor gitu. Min Bogor. Minal Yaman. Nah itu sebagai pengecualian Yaman. Itu ya. Nah, hadoro itu kata hadir ya, telah datang, datang. Hadorta, kalau perempuan berarti hadorti gitu. Makanya ada istilah kalau kita sering mendengar itu kalau di Indonesia itu apa ya? Yang familiar. Hadir, hadir. Kalau kita hadir, kehadiran. Nah, absensi kehadiran. Itu kan berkata hadoro, yang artinya ya hadir, datang. Makanya absensi kehadiran itu ya orangnya dipastikan datang gitu kan. Hadiran, hadir. Makanya kalau kita biasanya itu guru-guru kami ketika absen, misal dipanggil Ikhwan, Ikhwan Arotama gitu. Kita mainnya hadir, hadir. Kalau kita kan di kampus apa di sekolah-sekolah misal ya ya sudah angkat tangan aja gitu kan atau iya Pak gitu kan. Kalau biasanya kalau di bahasa Arab, kalau di Arab itu kita menyebutkan hadir. Hadirnya ya kami datang. Kalau perempuan hadir, hadir, Hadir. hadir, Hadirah. hadirah, hadirah Ustaz, hadirah Syekh gitu. Hadir. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan yang terakhir, Kalau kedatangan apa aku ya? Kedatangan. Ya, kedatangan. Ya kayak di bandara gitu, kedatangan, keberangkatan. Kalau kedatangan itu ada istilah kan kalau bahasa Inggris itu arrival ya, arrival gitu. Tapi kalau Iya, bahasa iya. Inggris, bahasa eh, Arab itu apa ya? Godaro. Kalau bukan Godaro. Apa ya? Eh, bukan pakai hadoro. Hadoro itu istilah datang ke sebuah tempat, sebuah acara. Tapi kalau kedatangan yang dari arah jauh itu bisa Ya. sih dari kata ja'a ya ji'u. Ji'ah. Tapi kalau di bandara tulisnya apa ya? Kok lupa. Mungkin aku yang nanti akan cari dulu ya. Aku yang Oh lupa iya, kalau oh iya, iya. Iqbal mau nggak salah. Iqbal. Iqbal Makbul, atau makbal. Makbal. Bukan Makbal. Iqbal kayaknya. Tapi nanti aku ya cari. Out. Apa out ya? Lupa aku ya. Itu ada. Biasanya kan kalau di Arab juga kalau apa? Bandara itu ya banyaknya itu Inggris gitu ya. Jadi kita Mhm. terbiasanya itu dengan Inggris. ya. Makanya memang bahasa Arab itu kalau mau mendunia juga masih proses karena juga eh, saingannya berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan memang menjadi bahasa internasional. Sebenarnya bahasa Arab itu bisa memungkinkan menjadi bahasa internasional dan sekarang pun juga menjadi bahasa internasional. Cuman kalah booming saja dengan
bahasa Inggris karena memang kalau bahasa Inggris kan lebih terkenal dengan apa ya, freedomnya, bebas gitu. Kita mau berkreasi kayak apa itu bebas. Tapi kalau bahasa Arab mau berkreasi bebas itu kan terbatas dengan norma-norma agama. Jadi apa yang membedakan? Sebenarnya kalau kita kaji lebih luas lagi tuh lebih seru lagi bahasa Arab itu. Yang nggak ada. Bahkan satu-satunya bahasa yang dilafatkan oleh orang yang nggak paham pun melafatkan itu bahasa Arab cuma. Contohnya kita semisal kita sholat pun bacaan sholat, bacaan Al-Quran itu kan nggak semuanya kita itu paham artinya itu, tapi kita baca aja tiap hari. Itu kan unik. Mana ada kita itu hafal sebuah bacaan di mana kita itu nggak paham artinya. Itu cuma ada di bahasa Arab mungkin. Ini kita baca tahiyat. Nah, di sini pasti teman-teman juga belum pasti semuanya itu memahami maknanya gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Itu memang keistimewaan yang Allah berikan terhadap bahasa. Tuh, kita belajar bahasa itu istimewa sekali. Nah, makanya kita belajar perlahan-lahan di sini. Kita lanjutkan yang terakhir di sini adalah hal ma'aka. Nah, hal ma'aka itu apakah bersama kamu al-jinsiyatu al-yamaniyatu kebangsaan Yaman, al-jinsiyatu al-yamaniyatu. Nah, ketika kota Yaman, sebuah kota atau sebuah negara, kemudian diberikan tambahan ya dan tak marbuta di akhir, menandakan sebuah sifat. Jadi kalau al-jinsiyatu al-yamaniyatu berarti kan menunjukkan kebangsaan Yaman, bangsaan Yaman. Jadi menunjukkan sifat dari sebuah kebangsaan. Hal ma'aka al-jinsiyatu al-iraqiyatu kebangsaan Irak. Hal ma'aka al-jinsiyatu as-senegaliyatu Senegal, bangsaan Senegal. Hal ma'aka al-jinsiyatu at-turkiyatu apakah bersamamu? Ma'aka di sini itu artinya kepemilikannya. Hal ma'aka al-jinsiyatu at-turkiyatu apakah bersama dirimu kebangsaan Turki? Bahasa Indonesia berarti hal ma'aka al-jinsiyatu al-indonesiyatu. Al-indonesiyatu. Indonesia dia menjadi sifat sebagai jinsiyah kebangsaan Indonesia. Nah, maksud dari hal ma'aka di sini apa? Hal ma'aka di sini maksudnya itu kamu itu berkebangsaan Indonesia. Hal ma'aka al-jinsiyatu Indonesia. Apakah kamu itu berkebangsaan Indonesia? Nah, gitu. Nah, tapi kalau konteksnya semisal aku ya pernah bertanya hal ma'ana kalau dalam konteksnya itu Zoom meeting atau berada di sebuah pertemuan online atau itu di televisi, nah itu bisa hal ma'ana apakah bersama kami? Bersama kami itu artinya itu eh, apa? Karena kita kalau di dunia online itu kan kadang-kadang nggak dengar atau koneksi gagal. Nah, itu makanya hal ma'aka apakah bersama kami bersama apanya bersama koneksinya bersama forumnya bersama maksudnya. Nah, itu hal ma'ana. Jadi kalau semisal aku yang ingin manggil seseorang kemudian aku yang bertanya hal ma'ana semisal kok nggak di unmute atau diem aja. Nah, artinya kan bisa jadi orang itu lagi tidur atau lagi ngopi atau lagi apa yang menghilangkan fokus dari sebuah pertemuan. Wajar lah kalau semisal Zoom itu kan eh, nggak semua orang itu fokus di depan laptopnya masing-masing, di depan HP-nya masing-masing belajar gitu. Pasti kita kan ya namanya mungkin ada orang tamu di rumah kita pending atau kita biarkan gitu. Yang penting Zoom-nya ikut aja gitu. Wallahu alam gitu kan. Itu kan makanya kalau dalam istilah apa eh, virtual virtual seperti ini kita menggunakan istilah hal ma'ana apakah bersama kami artinya sama-sama fokusnya gitu sama-sama fokus dalam pembahasan gitu. Mafhum ya Afwan, dari ah, Ana masih bingung maka tuh apa jadi ya? Kayak masih rancu ah, Ustad. ah. Kalau Artinya apa ya? kita artikan mungkin kita awali dengan arti perkata hal itu apakah ma'a itu dengan bersama. Ma'a itu bersama. Ka itu Hmm. kamu. Bersama kamu.
apakah bersama kamu al-jinsiyatu al-yamaniyatu, kebangsaan Yaman. Hal tuh Bersama apa? apa gimana? Hal itu apakah? Ma'aka, bersama kamu, bersama kamu. Nah, tapi ka di sini itu ma'aka, bersama kamu yang dimaksud di sini adalah kepemilikan. Jadi memiliki makna majasi, makna makna yang tersingkap. Jadi makna kalau kita artikan bahasa Arab per kata itu agak lucu memang. Tapi maksud dari konteks ini, hal ma'akal jinsiyatul Indonesia tuh, apakah bersama kamu kebangsaan Indonesia? Jadi kebangsaan, anggap saja kebangsaan Indonesia itu bersama kita. Artinya, apakah kamu itu berkebangsaan Indonesia? Gitu maksudnya. Jadi Hmm. kalau kita artikan per kata memang agak agak rancu, tapi kalau kita maksudkan maksud makna aslinya yaitu maksudnya kamu itu berkebangsaan Indonesia kah? Apakah kamu itu berkebangsaan Indonesia kah? Itu kalau untuk konteks pertanyaan ini. Tapi kalau konteks pertanyaan aku ya, ketika aku ya itu bertanya kepada teman-teman yang semisal teman-teman ini lagi tidak on fokus dalam dalam Zoom meeting atau dalam ruang meeting. Nah, maka aku ya menanyakan hal ma'ana, maka bersama kami, bersama kita, hal ma'ana, apakah bersama kita yang dimaksud di sini apa? Ya bersama dalam pembahasan, artinya juga ikut fokus juga, nggak main-main, nggak lagi sibuk masak atau nyuci atau apa gitu melakukan sesuatu. Karena memang kalau Zoom Zoom meeting atau virtual gini kan, pertemuan virtual itu kan kita bebas melakukan apa saja yang kita mau, asalkan kita tidak mengganggu teman-teman yang lain gitu kan. Dan si pembicara dalam dalam waktu itu ya menyelesaikan tugasnya, kayak aku ya di sini, aku ya sebagai pembicara, sebagai tutor ya aku ya bertugas untuk memberikan uh, sharing sessionnya, sedangkan teman-teman menjadi pendengarnya. Pun juga ketika menjadi pendengar kan lebih fleksibel, tapi kalau aku ya melakukan sesuatu yang lain kan juga tidak melakukan proporsi tugas yang profesional seperti itu. Nah, ini untuk tertib. Iya, boleh. Ada pertanyaan lagi? Apaan? Ana mau tanya lagi. Mm. Tolong diperjelas ya Ustadz. Jadi makna Ana ya, maksudnya gini, Ma'aka itu untuk yang global, untuk yang besar. Kalau Ma'ana ini berarti untuk pribadi gitu. Nah, bukan gitu. Jadi kenapa kok ma'aka? Ma'aka itu artinya bukan, artinya itu membedakan. Jadi beda konteks di sini. Ma'aka di sini artinya bersama kamu laki-laki, ma'aka. Kalau perempuan ma'aki. Kalau bersama kita ma'ana, ma'ana. Jadi tadi yang aku ya jelaskan, ma'aka dan ma'ana itu konteksnya berbeda. Tapi kalau dalam konteks yang kaidah yang keenam ini, hal ma'akal jinsiyatul yamaniyatu, apakah bersama kamu, apakah kamu berkebangsaan Yaman? Kalau semisal kita sedang dalam kelompok, hal ma'anal jinsiyatul Indonesia itu, apakah kita berkebangsaan Indonesia? Hal ma'anal jinsiyatul Yamaniyah itu, apakah kita berkebangsaan Indonesia? Nah, beda konteks ketika aku ya menanyakan kepada teman-teman ketika Zoom meeting, kemudian aku ya ketika menanyakan, oke, sekarang Akina Agus silahkan berkomentar atau menyampaikan jawabannya. Kok nggak ada suaranya? Hal ma'ana, hal ma'ana, apakah bersama kami? Artinya apa bersama kita itu artinya ya bersama bersama dalam koneksi koneksi kita gitu maksudnya. Ini mafhum ya. Jadi perbedaan makna gitu. Eh, nah kemudian wal akhir huna maktub at-tadrib. Nah, silakan teman-teman mencoba untuk apa menjawab pertanyaan dari orang ini ya, dari Abdurrahman Tabibu Irtiriyu. Irtiriyu itu ya nama daerah. Nah, silakan teman-teman coba baca kemudian coba untuk menjawab dari pertanyaan ini. Nah, pada hada ana sa'ursilakum al-imatah aidan. Wa idza hunaka soal akhar, bila ada pertanyaan yang lain, tafaddal an taktub fil majmu'ah, silakan teman-teman
kirimkan saja di grup kita. Wa kadzalika idza hunakal ladzi yursil al-risalah ilayya wa lam ujib. Dan teman-teman kalau ada yang sudah pernah kirim chat ke aku ya, kemudian aku ya belum respon, ya silakan di follow up atau di chat ulang itu nggak apa-apa. Dan fayumkin alhamdulillah liqa'ana hadhihi al-lailah haya nahtatim alumana fi hadhihi al-fursah biqira'ati alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Sehat alamin. walafiat, semoga kita senantiasa Allah berikan Amin. kesehatan dan keistiqomahan, wariskan wasiah dan rezeki yang lapang. Amin. Wa Amin. kadzalika fi barakati syahri Ramadan, dengan keberkahan bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang baik dan jalan yang Allah Amin. ridhoi. Baik, syukran ala husni ihtimamikum wa narju ala taufiq wa najah. Hayan nahtatim bikafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran husni ihtimamikum wa narju ala taufiq wa najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fi yaumil khamis la tansaw. Ila liqa. Hadir.